Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Siang. Pemirsa, untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas siang hari ini di sejumlah daerah, berikut laporan Brigadir Putu, petugas NTMC Korlantas Polri. Halo, selamat siang pemirsa. Untuk menemani istirahat siang Anda, saya Brigadir Putu Fungki dari NTMC Korlantas Polri akan mengajak Anda untuk memantau situasi lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV NTMC Korlantas Polri. Dan untuk informasi yang pertama pemirsa, kita akan lihat lalu lintas dari kawasan Jakarta Selatan, tepatnya di Simpang Semanggi. Lalu lintas dari Gatot Subroto yang akan menuju ke Senayan atau Selipi, atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan yang akan menuju ke kiri saat ini terpantau lancar. Baik di jalur arteri ataupun di tol dalam kota lalu lintas terpantau lancar. Kemudian dari arah sebaliknya yaitu dari arah Semanggi yang akan menuju ke Kuningan, Pancoran ataupun yang akan menuju ke Cawang juga terpantau lancar. Kendaraan dapat menempuh kecepatan kurang lebih kecepatan 60 hingga 70 km per jam. Kami harap para pengendara untuk tetap berhati-hati dan juga antisipasi akan pertemuan arus kendaraan dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan memasuki kawasan Semanggi. Kemudian kita akan bergeser menuju ke flyover Simpang Grogol, Jakarta Barat. Lalu lintas dari arah Jalan Raya Daan Mogot yang akan menuju ke Jalan Letjen S. Parman atau dari pantauan CCTV kita lihat dari arah kanan atas yang akan menuju ke bawah. Lalu lintas saat ini terpantau lancar cenderung lengang. Kemudian dari arah tol dalam kota Pluit yang akan menuju ke Tomang saat ini lalu lintas juga terpantau cukup lengang pemirsa. Dan dari Jalan Letjen S. Parman yang akan menuju ke Jalan Latu Menten atau dari pantauan CCTV kita lihat dari ruas jalan paling kiri, saat ini lalu lintas juga terpantau lancar. Kami tetap mengharapkan para pengendara untuk menjaga laju kecepatan kendaraan Anda walaupun lalu lintas terlihat lancar pada siang hari ini. Dan selanjutnya kita akan melihat lalu lintas dari kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Arus kendaraan dari Jalan Jenderal Ahmad Yani yang akan menuju ke Jalan Pantura atau dari bawah yang akan menuju ke kiri saat ini lalu lintas terpantau lancar. Kemudian dari Jalan Pantura yang akan menuju ke Jalan Tuparef juga terpantau lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan jumlah kendaraan yang signifikan siang hari ini di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat. Hal serupa juga terlihat pemirsa dari Jalan Tuparef yang akan menuju ke Jalan Jenderal Ahmad Yani. Saat ini juga lalu lintas terpantau lancar, namun perlu diantisipasi akan kendaraan yang keluar masuk dari pusat perbelanjaan yang terletak di kawasan ini, kemudian juga angkutan umum yang menaik turunkan penumpang tidak pada tempatnya, dan jaga jarak aman kendaraan Anda, antisipasi akan kendaraan yang memutar balik di bundaran yang terletak di kawasan Mega Mall Karawang, Jawa Barat ini. Dan yang terakhir, mari kita lihat lalu lintas dari kawasan Pospol Induk Brebes, Jawa Tengah. Kondisi lalu lintas terpantau lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke Jakarta, ataupun dari arah Jakarta yang akan menuju ke Tegal, Semarang, maupun Cirebon. Saat ini lalu lintas terpantau lengang. Terlihat perlambatan kecepatan kendaraan terjadi hanya menjelang traffic light, dan selepasnya kendaraan kembali dapat mengalir dengan kecepatan kurang lebih 50 hingga 60 km per jam. Dan pemirsa, kami tetap mengingatkan kepada Anda untuk selalu mematuhi rambu-rambu lalu lintas yang berlaku demi keselamatan kita bersama. Pemirsa selalu berhati-hati dalam berkendara dan juga waspada terhadap cuaca yang tidak menentu, serta selalu patuhi aturan dalam berlalu lintas. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi terkait kondisi lalu lintas terkini, dapat menghubungi call center NTMC Korlantas Polri di 1500669 atau melalui SMS di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, Indonesia tertib, dan salam presisi. Demikian, saya Brigadir Putu Fungki melaporkan. Semoga bermanfaat dan selamat kembali beraktivitas.
Di informasi berikutnya pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menghadiri BRICS Leader Virtual Meeting dari kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan daring ini mempertemukan para pemimpin negara anggota BRICS untuk membahas isu-isu global yang menjadi perhatian bersama. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti BRICS Leader Virtual Meeting di kediaman pribadinya di Kertanegara, Jakarta Selatan pada Senin 8 September 2025. Forum daring ini dihadiri oleh sejumlah kepala negara dan perwakilan tingkat tinggi, antara lain Presiden Brazil Luiz Inácio Lula da Silva, Presiden RRT Xi Jinping, Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi, Presiden Iran Masoud Pezeshkian, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa. Presiden Prabowo menyampaikan pandangan Indonesia pada urutan keempat. Dalam pidatonya, kepala negara menegaskan komitmen dukungan penuh Indonesia terhadap inisiatif-inisiatif dari BRICS. BRICS now is more than 55% of world population. We are more than 40% of global GDP. BRICS has the biggest economies, biggest countries in population, biggest markets, countries with large natural resources, critical resources. Therefore, BRICS is emerging as a pillar of strength. So Indonesia supports the continuation. Indeed, we must continue and work closer together. We must consult each other more. I fully support the concepts given forward by the distinguished President of the People's Republic of China. We must uphold openness. We must exactly to continue this close coordination and cooperation. In this present world of uncertainty, of double and even triple standards, where international law is being daily ignored, where might makes right, where little countries with less power are being intimidated, threatened, bullied, where trade and finance become weapons. We consider now this is the time that BRICS must continue to evolve. We fully support the initiatives taken. We commend the leadership of President Lula, and Indonesia is committed to working closer with all the BRICS countries. Thank you very much. Forum BRICS Leader Virtual Meeting menjadi wadah penting untuk bertukar pandangan tentang ekonomi global, situasi geopolitik, serta kondisi sistem multilateral saat ini. Partisipasi Indonesia dalam forum ini mencerminkan komitmen untuk mendukung dialog internasional yang konstruktif, sekaligus memperluas peran aktif bagi Indonesia dalam tata kelola global dan menjalin kemitraan strategis yang bermanfaat bagi masyarakat. Dari Jakarta, Sekretariat Negara, Polri TV. Pemirsa Presisi Siang akan segera kembali, tetaplah bersama kami.